Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, Pak Ji. Ikhwatu iman, ahli pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan perhatian kepada kita, yaitu memelihara keistiqomahan kita, sehingga hanya karena kudrah dan iradahnya lah pada pagi subuh hari ini kita bisa bermuajah, bertatap muka dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita melalui thalabul ilmi. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan didikan kepada kita sehingga kita masih tetap teguh, tetap istiqomah untuk menegakkan kalimat Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam keseharian kita selalu memberikan sebuah perhatian kepada siapapun yang ada di lingkungan kita. Contoh kecil misalkan ketika tetangga kita mau tampak sepertinya mau bepergian, kita akan selalu bertanya mau kemana, gitu kan. Pagi-pagi sudah rapi, sudah beres-beres seperti membawa barang yang banyak, kita maka bertanya mau kemana, mau mudik, mau kemana, gitu kan. Setelah bertanya mau kemana, tentunya tidak sampai di sana. Dengan siapa berangkatnya, membawa apa, dan mau berapa lama kita mengadakan perjalanan itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang wajar kita tanyakan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Mau saudara, mau kawan, mau tetangga, tentunya bertanya seperti itu. Begitu pula dalam kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Takwir ayat 26 kalau tidak salah itu, Allah bertanya, fa'aina tadhhabun? Hendak kemana kita? Mau kemana kalian pergi? Pertanyaan itu tentunya tadi seperti kita bertanya kepada sesama manusia. Ketika hendak bertanya hendak kemana kita pergi, apa yang kita jawab? Tujuan. Saya mau pergi ke Jakarta, saya mau pergi ke luar Jawa, saya mau pergi ke luar negeri, bahkan mungkin disebutkan nama kotanya, nama negaranya. Begitu pula ketika Allah bertanya, fa'aina tadhhabun? Hendak pergi kemana kalian? Jawabannya tujuannya. Tujuan kita apa? Manusia kebanyakan bertujuan hidup di dunia ini untuk menghidupi hidupnya di dunia. Menghidupi hidup di dunia itu memenuhi kebutuhan jasmani. Kebanyakan kebutuhan jasmani. Kita bekerja untuk mencari nafkah, mencari penghasilan.
Setelah penghasilan itu kita dapatkan untuk apa? Untuk makan. Buat apa kita makan? Buat ada tenaga. Setelah punya tenaga, buat apa tenaga itu? Untuk bisa bekerja lagi. Sudah bekerja, menghasilkan uang kembali. Akhirnya circle-nya di sana kelilingnya. Muter terus didinya, terlumpat didinya. Makan untuk punya tenaga, tenaga supaya kita bisa bekerja. Bekerja biar menghasilkan nafkah, nafkah itu kita berikan untuk keperluan lagi. Akhirnya circle kita jadi makan, cari uang, makan, cari uang. Itu tujuan kebanyakan manusia. Jadi sesuai nama tujuan teh kan memperbanyak harta, mengumpulkan uang. Biasana lamun geus seueur hartos hayang nu lain, ingin beli kendaraan, ingin beli rumah mewah. Setelah itu terpenuhi juga akhirnya hayang jadi pejabat. Tidak sedikit di tahun politik ini banyak anak muda yang nyalek. Walau alam terlepas apa motivasinya, tetapi yang jelas ada sebagian besar yang itu dijadikan untuk mencari kerja. Lain hayang mere gagasan, mere ide, tapi kusabab ngalamar ka itu ka teu ditarima wae, urang nyobaan jadi calon. Sugan gitu, susuganan. Tahun politik hari ini memang tahunnya banyak jelema nu ngarora, barudak urang, anak-anak urang yang ingin mencalonkan diri menjadi salah satu perwakilan kita di DPR. Salah? Tidak salah. Tapi lamun tadi niatna hayang neangan gawe, ide gagasan teu boga, ini mungkin yang dijadikan apa tujuannya. Maka tentunya tujuan manusia itu berbeda-beda. Ada yang mencari harta, ada yang mencari tahta, aya nu hayang kawin wae, da loba duit teh, lebar cenah duit di murah mare. Mending dipakai kawin, da opat lumayan jatahna. Leukeung mun dipake kawin, ya dipakai serong unggul, dipakai bobogohan, dipakai selingkuh, leuwih parah deui kan eta. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, apa sebetulnya tujuan kita? Mau kemana kita? Dalam ilmu tasawuf ada 3 unsur yang mesti kita ingat, yaitu minallah, kita dari Allah. Terus ketika lahir ke dunia kita, kita lahir ke dunia indallah. Kita selalu berada dekat dengan Allah. Dan akhirnya kembali ilallah. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 48, di akhir ayatnya Allah mengatakan, ilallah marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kata Allah, tujuan manusia aku ciptakan. Tujuan Allah menciptakan semua makhluknya, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta, dan semua jagat raya ini, ilallah, untuk kembali kepada Allah. Allah akan kembalikan kita semua kepada awal kita penciptaan. Hari dunia nu tadi naon? Dunia hanya sebatas fasilitas. Ngan mere unggul fasilitas menuju kehidupan yang abadi. Nah, bedanya kita dengan yang tidak beragama, kalau kita yang beragama senantiasa berpikir bahwa manusia itu akan kembali kepada Allah. Dunia hanya sebatas mencekol beuleuh, orang ibarat siga keur mentas jalan. Kita posisi di sini
mau menyeberang ke sebelah sana. Nah dunia itu adalah jalan yang kita seberangi. Artinya ulah cicing wae di tengah jalan bisi tabrak. Jangan terlalu banyak berdiam diri, jangan lama-lama di tengah jalan, karena kita hanya menyeberang di dunia itu. Nah, sementara hari ini dunia dijadikan tujuan hidup, bukan fasilitas hidup, sarana hidup untuk kembali kepada Allah. Maka Allah mengatakan, ilallah, hanya kepada kula marji'ukum, kalian semua kembali, wa yunabbi'ukum, dan akan kami beritahukan, bima kuntum fihi takhtalifun, dari apa yang telah kamu dulu perselisihkan. Dalam ayat lain, tungtungna bima kuntum ta'lamun. Artinya kita tidak hanya kembali kepada Allah, tetapi kita juga akan diberitahukan oleh Allah. Allah akan mengabarkan apa yang telah kita lakukan. Nyata yaumul hisab ya, dalam hari perhitungan itu. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada persoalan di awal, bahwa kenapa manusia banyak mencari kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu menguntungkan. Betul tidak kehidupan dunia itu menguntungkan? Ya menguntungkanlah. Kita bekerja dapat gaji. Kita menjadi pengusaha juga dapat penghasilan. Ketika kita berjual beli, berniaga, berdagang juga kita dapat penghasilan. Seorang pengusaha tidak mungkin dia membuka usaha kalau tidak ingin mencari untung. Semua juga akan mencari untung. Ayan teu nu dagang hayang rugi, tidak ada. Nu dagang di mana wae, rek dagangna leuletikan atau geus gede, itu pasti mencari keuntungan. Semua orang di dunia ini pasti ingin untung. Oleh karena itu kata Allah, aku tawarkan, berdagang denganku itu akan untung. Contoh, ketika kita mencari nafkah, ketika kita berdagang, tentunya ada tujuan akhir. Yang pertama misalkan minimal kudu mayar modal nu meunang nganjuk. Kita pinjam ke bank, kita pinjam ke mana, uang yang dipakai modal berusaha itu tentunya harus dikembalikan. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjalankan usaha itu agar bisa mengembalikan uang modal yang kita pinjam itu. Setelah uang modal kita pinjam bisa kita tutupi, maka kita punya keuntungan yang lain. Geus boga leuleuwihna tina dagang mah biasana jika tadi teh hayang meuli imah nu aleuwih gede, hayang meuli kendaraan nu leuwih alus, hayang boga balong, hayang boga tanah. Buat siapa? Buat anak istri kita. Anak istri kita yang hari ini misalkan masih merasa belum dicukupi kebutuhannya, dengan usaha itu mudah-mudahan akhirnya benar, bisa kabeli mobil, bisa kabeli imah, bisa boga imah loba. Begitu pula kata Allah, entong hariwang dalam surat As-Saff ayat 10, maka Allah menawarkan berjual beli dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin. Apakah kalian mencek bahasa Sunda mah nah kudu ku kami dibere nyaho mana perdagangan yang akan menguntungkanmu dan menjauhkanmu dari azab. Allah menawarkan, wahai orang-orang beriman, hal adullukum, apakah mesti aku beritahukan kepada kamu sekalian, ala tijaratin, dari sebuah perniagaan, tunjikum, yang akan menguntungkanmu, min azabin alim, dan kau akan terjauh dari azabnya neraka. Modalna di awal ku kami diberi modalna.
Ibaratnya kalau ada seorang pengangguran, aya jelema nganggur, kurang didatangan, mana itu boga gawe, teu ieu ku saya dibere modal, ieu modalna, tak ieu jongkona, jig dagang sing bener, ke mana menang untung. Eta jelema bakal atoh henteu. Atoh lah. Urang ge atoh misalnya di ujung aya jelema datang bare modal, teu nyaho, teu wawuh, mere modal gede modalna, engke bakal untung. Dengan catatan orang yang dikasih modal itu harus kerja keras. Namun ayeuna dagang di pasar lah misalkan, diberi jongkok di Cikopo, di pugu-pugu, wayahna kudu daek udang peuting, kudu daek ngalayanan nu dagang nu bari dina peuting. Kerja keras akan mendapatkan hasil. Begitu pula Allah memberikan modal kepada kita. Apa modalnya? Berjual beli dengan Allah. Kata Allah, tu'minu billah wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusakum. Kamu beriman kepadaku dan beriman kepada Rasulku, wa tujahiduna dan berjihad fi sabilillah di jalanku, di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusakum. Dengan jiwamu dan dengan hartamu dan jiwamu. Itu modal dari Allah. Mun urang iman ka Allah, mun urang iman ka Rasul, mun urang jihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan harta kita, dengan jiwa kita. Itu modal yang Allah berikan, maka kamu akan beruntung. Naon untung tina jual beli ti Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, kata Allah. Untungnya adalah yaghfir lakum dzunubakum, maka aku akan ampuni dosa-dosamu, wa yudkhilkum, dan aku akan masukkan kalian semua jannatin, ke surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir air-air, wa masakina thayyibatan, dan aku akan berikan rumah-rumah mewah, istana-istana yang bagus, yang muncul urang mah eueuh di dunia mah imah eta. Thayyibatan, yang sangat baik, fi jannatin adnin, di surga adnin. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah sebuah keuntungan yang sangat besar. Ikhwati iman rahimakumullah. Tadi bandingannya ketika kita jual beli aya lunasan takal. Ayeuna urang jual beli jeung Allah naon? Melunasi diri kita yang kita sudah menggadaikan diri kita. Aslim taslam. Ketika kita masuk, ketika kita meyakini Islam sebagai sebuah agama kita, taslam, kamu akan selamat. Perjanjian ghalidhan, mitsaqun ghalidhan, kita dengan Allah ketika ruh kita ditiupkan, bala syahidda, apakah engkau mengakui aku Tuhanmu? Bala syahidda, kata ruh kita, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Nah itu adalah hutang. Hutangna naon? Gawean. Mun urang benar boga keyakinan Allah itu adalah Tuhan kita, apa yang diperintahkannya, apa yang dilarangnya, itu harus kita penuhi. Nah pemenuhan itu tu'minu billah wa rasulillah wa tujahiduna fi sabilillah. Jihad di jalan Allah itu juga kumaha. Jihad di jalan Allah itu bukan sholat, bukan zakat, bukan saum, bukan. Itu mah geus puguh wajib. Jihad di jalan Allah itu ketika kita kusama punya tahun politik dikaitkan dengan tahun politik. Jihad fisabilillah itu kita betul-betul memilih pemimpin yang seharusnya Allah dan Rasulnya contohkan. Ulah sangeunana wae abae nu penting malah presiden masawe. Nah eta teu mikir jelema nu kitu. Tidak tu'minu billah wa rasul.
Allah punya rambu-rambu, Rasul punya rambu-rambu. Memilih pemimpin teh, iya kriteriana. Mengaku orang Islam, mengaku beriman, mun hayang menang bati, tina jual beli jeung Allah, naon yudhilkum. Ku Allah bakal diasupkeun ke mana? Ka surga. Ku Allah bakal diampuni dosa-dosana. Lamun milu jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah teh naon? Berjuang sungguh-sungguh ikut sedikit banyaknya menegakkan syariat. Ai menegakkan syariat teh kudu kumaha? Kudu jiga Kartosuwiryo baheula, kudu jiga Daud beureuh baheula, tidak. Tidak perlu kita mendirikan negara yang dulu oleh para pendahulu Islam kita dilakukan. Ku zaman kiwari mah cukup milih pemimpin sesuai kriteria. Kriteria siapa? Bukan kriteria manusia, tetapi kriteria Allah dan Rasulnya. Jihad bi amwalikum, dengan harta kita. Namun orang ngeluarkan zakat, infak, sedekah, betul-betul tidak akan mungkin kita tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu amanat, itu tawaran dari Allah ketika kita ingin memberikan sebuah hidup ini nyata bahwa kita itu adalah benar-benar hamba Allah. Tidak sedikit orang yang paham, orang yang ngerti, ngaji kitab koneng lagi di tambulan. Palabat tahun politiknya mah balelol dan diberi duit. Loba seueur. Ada kiai-kiai yang didatangi, tepira ku caleg kabupaten GLE. Kok mau didatangan ku tim sesna capres cawapres bah, wah geus triliunan, mobil Alpan melewat, duit lagi triliunan. Tapi lamun teu istiqomah jeung tawar Allah tadi, balasan lagi engke bakal karasa. Oleh karena itu, mari kita perbaiki tujuan hidup kita itu untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Dengan siapa kita akan berangkat ke sana? Rek jeung sawae indit ka itu teh. Di sini Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Bahwa yang mengikuti mayit itu ada 3. Wa yarji'ul nani wa yabqa ma'ahu wahidun. Wa yarji'us nani, dan yang akan kembali itu 2. Wa yatbaqa ma'ahu wahidun, dan yang akan mengikuti si mayit itu sampai datang penanya, datang malaikat munkar nakir ngan saurang. Yatba'uhu, yang mengikuti mereka itu ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal perbuatannya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Fathul Bari, kitab Fathul Bari itu kitab syarahnya Sahih Bukhari, muncak di Quran mah tafsirnya. Tafsirnya dari kitab Sahih Bukhari namanya kitab Fathul Bari yang disusun oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar mengatakan qauluhu yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu hadza yaqa'u fil aglab. Lamun ayeuna mayit diantarkan ku 3 unsur. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga adalah amalnya, itu sudah biasa, kata Ibnu Hajar. Itu pada umumnya keumuman manusia seperti itu. Warubba, tetapi terkadang mayitin, seorang mayat itu atau
si mayit itu layat ba'uhu illa amaluhu faqat, tidak diikuti oleh semuanya kecuali hanya satu amalnya saja. Ikhwatu iman rahimakumullah, diibaratkan ini adalah seorang manusia yang memiliki 3 sahabat. Sahabat pertama adalah keluarganya, sahabat kedua hartanya, sahabat ketiga adalah amalnya. Ketika si mayit mengajak hendak masuk ke pengadilan, pas disamper sahabat keji diantar tuh, ayo cenah abir antar ke pengadilan. Sahabat keji harta mangga we ti payun abdi mangkewe deh ngantosan we di dieu. Sahabat kedua cuma mengantar ke pintu gerbang. Sahabat ketiga baru masuk ke pengadilan. Akan tetapi pengorbanan yang dilakukan oleh sahabat yang ketiga jauh lebih besar dibanding kedua sahabat yang dua. Tetapi pengorbanan si mayit kepada sahabat yang ketiga jauh lebih kecil dibanding kepada yang kedua dan yang pertama. Nuka hiji mah ya keluarga tesirikna buntang banting kurang digawe jang anak pamajikan sagala rupa diikhtiaran. Nuka dua tadi teh ada yang suka mengatakan bahwa harta itu adalah segala-galanya, bahkan istri pun kalah oleh hobi mengumpulkan benda-benda, mengumpulkan kendaraan-kendaraan klasik, mengumpulkan kalsep urang manuk nu sabaraha mahalna dibeli gajeun budak teu dahar oge. Karena hobi kita kalah, anak istri pun kalah, apalagi yang ketiga sahabat kita adalah agama. Ke masjid mah kencleng ngesian paling gede 10.000, 50.000, 100 ge lamun menang bonus atau lemburan. Tetapi justru mereka yang akan menolong kita nanti. Nu nganterkeun urang tepikeun ka panggih jeung malaikat munkar nakir. Bahkan dalam kitab yang lain dikatakan bahwa datang seorang lelaki tampan dan wangi sekali tubuhnya menghampiri kita pas di alam kubur teh. Tetapi ada juga yang datang dengan baju yang sangat kotor, bau badan yang sangat busuk dan menghampiri kita. Kata Ibnu Abbas, itu adalah amal baik dan amal jelek kita. Maka yang jadi persoalan di sini, siapkah kita diantar oleh sahabat yang mana? Kalau kita lebih dekat dengan harta kita, ayan teh mobil Mercy, mobil Alphard, tapi ka kuburan nganterkeun. Eueuh, anggar we suku urang nu ngaranterkeun. Sehebat-hebatnya pejabat konglomerat, moal aya nu nganterkeun ku hartana. Makanya di agama lain ada yang memasukkan hartanya, duitna, kekayaanana, bajuna kana kuburan. Agama Batur gitu pernah masuk ke Santiaung, ke kuburan Cina dalam tanda kutip yang beragama bukan Islam. Di jero kuburannya pun segala rupa aya. Matak di Bandung itu di Cikadut sama Cicaheum aya kuburan Cina. Itu hampir semuanya dipaling, dibongkar kuburanana, dicokot hartana. Kenapa mereka beranggapan? Karena si mayit nanti bisi boga kahayang, mun duitna teu diasupkeun, rek bolina make naon. Itu pan batur. Maka dari itu, kalau Islam yang mengantarkan kita sampai ditanya ke malaikat ngan hiji-hijina. Naon tadi? Tu'minu billah wa rasul wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Amal soleh orang, ibadah orang, nu bakal nganterkeun urang.
dikebut saja. Apa yang akan kita bawa? Bekal apa? Ketika kita mau berangkat ke Jakarta, mau mungkin pakai mawa jaket untuk kandel. Tangtung lagi kudu makin araripis dari dan jika Purwakarta. Tapi lamun ka Pangalengan, ke Ciwidey, ke Ciater, Tangkuban Parahu, kudu mawa jaket kandel. Begitu pula bekal yang akan kita bawa kelak di yaumul akhirat entong salah. Mawa bekal loba tapi teu kapake. Karena kita salah membawa bekal. Kita tidak tahu medan apa yang akan kita tuju di sana nanti. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, amal ibadah kita itu harus kita lakukan sesuai dengan apa yang Rasul contohkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amal yang amal itu tidak pernah Rasul ajarkan, tidak pernah dicontohkan, fahuwa raddun, maka akan ditolak. Ripu mawa simut ke Jakarta, nanaonan. Mawa jaket kanel, mau kos kaki, mau kupluk, datang ke Jakarta, teu kapake. Cukup kolor jeung kaos oblong, datang ke Jakarta, geunah tiis. Ke pantai, cukup pakai kolor, teu kudu mamawa celana training. Begitu pula ibadah, orang tisuk-suk tidungdung, tipoek tepeka poek, ibadah itu loh. Contohnya, teka itu lebar. Yang kedua, kata Rasulullah, akhlis dinaka yakfikal amalul qalilu. Kata Rasul, ikhlaskan agamamu hanya karena Allah dan cukup bagimu memiliki amal sedikit tetapi dengan keikhlasan. Kenaon loba oge ari teu ikhlas mah. Kenaon loba oge ari teu sawajeung aturan main nama. Cukup we saeutik tapi patri ceuk orang Sunda mah baheula. Saeutik cukup patri mahi. Saeutik mahi loba ngesa. Mun ayeuna orang ibadah teu make keikhlasan percuma. Maka Imam Ghazali mengatakan, an-nasu kulluhum halaka ilal alimun ilal amilun wal amiluna halaka ilal mukhlisun. An-nasu kulluhum, seluruh manusia itu adalah halka, celaka, ilal amilun, kecuali yang beramal soleh, kecuali yang beribadah. Tetapi kata Imam Ghazali, wal amiluna halka, yang beramal soleh pun celaka, ilal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas dalam beramal solehnya. Loba harta dikeluarkan dan seukur orang main dipilih jadi caleg, main dipilih jadi cawapres-capres, percuma saja. Loba baligo di ditu di dia, kumpulkan jelema, saerweun, sapanoramaeun, bagi-bagi duit, bagi-bagi fasilitas, percuma dia tidak akan menjadi pahala. Amal soleh na leungit, lamun ngarep-ngarep balasan ti jelema. Menang harta, menang suara menang, ngan cukup tapi kadinya. Ku Allah moal diasupkeun kana catatan amal soleh. Terakhir, berapa lama kita akan berada di sana? Rek sabaralila orang ini teh di Jakarta teh 2 hari, seminggu, sebulan. Di luar negeri berapa? 3 bulan, 6 bulan. Sesuai aturannya, sesuai job desk-nya. Tetapi kata Allah dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang yang tidak pernah mengikuti aturan main Allah,
khalidina fiha, dia akan kekal abadi di mana? Finnari jahannam. Begitu pula kita kalau mengamalkan yang tadi, alladzina amanu wa amilus solihat, ulaika hum khairul bariyah. Apa balasannya bagi orang-orang beriman yang beramal soleh dan mereka disebut sebagai orang yang selalu mengerjakan kebaikan? Jazauhum inda rabbihim jannatun na'amin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, kita akan berlama-lama, atau dalam arti tidak ada batas waktunya, abadan. Orang yang mukmin beramal soleh akan Allah kasih ganjaran, akan Allah kasih bonus tadi, hadiah, keuntungan untuk tinggal di surga yang tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir air-air sungai. Kalau menurut kita orang Indonesia, Muslim Indonesia, ngadengin sorat cai, ayat cai di hanapan pegunungan, aneh itu biasa. Tapi kenapa Al-Quran mengatakan surga itu fi jannatin tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir? Karena Al-Quran ini turun di bangsa Arab. Al-Quran itu turun di Mekah yang kondisinya gersang, semuanya gunung batu, semuanya gurun pasir. Ketika Allah katakan tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kabayang aduh indahna kacidat tiis nambereun nu ngaran surga teh. Nah, kalau orang Indonesia mah meureun geus teu aneh, tapi jangan sangka pegunungan, air, tamannya surga Firdaus tidak ada yang bisa mengalahkan seperti yang telah kita lihat, kita injakan kaki kita di dunia. Maka dari itu, panjangnya pun dalam surat Al-Hud, dalam surat Hud ayat 107, Allah katakan khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Kata Allah, lamanya kita tinggal di dunia selama ada langit dan bumi. Perhitungan manusia di dunia dengan perhitungan Allah tentunya tidak sama. Allah ciptakan langit dan bumi berapa lama? Khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, dan aku ciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kurang kabayang di alam semesta luhur handap jagat raya dan isinya kena poe. Nah, maka dari itu satu harinya Allah tidak sama dengan satu harinya kita. Tegak berdirinya langit dan mengamparnya alam dunia ini tidak tahu sampai berapa lama. Pokoknya abadan. Betapa orang yang sangat rugi kalau tidak muncul bahasa Sunda kacidat dalam membodoh belegugna tekabita kunuku Allah tawarkeun. Oleh karena itu kesimpulannya yang pertama, fa'ayna tajhabun, mau pergi kemana kita? Erek naonan yang hirup di dunia teh. Rek kitu wae. Geus puguh ya. Allah mere jalan nu bener teh ieu, nu salah teh ieu. Mun mana milih jual beli jeung Allah bakal menang untung nanti ieu. Tapi manusia tidak begitu. Mereka tetap memilih keuntungan dunia saja. Rek ka mana urang, rek jeung saha urang balik, saha nu nganterkeun urang. Nu katilu, mawa bakal laun urang ke ka itu teh. Kita berangkat ke Jakarta yang dekat lah dari sini. Urang wanita ini ke Jakarta saongkoseun ku zaman ayeuna. Ini saongkoseun ka dieu balik saongkoseun. Apakah kita merasa berani, nyaman
berangkat bepergian ngan saongkoseun ini teh. Tentunya tidak. Maka perbaiki, maka pilah mana bekal yang harus kita bawa. Jangan salah membawa bekal dan jangan sangat sedikit yang kita bawa bekalnya. Bisi engke orang kelaparan, ini ke gunung, bekalnya saeutik. Itu karena tidak diprediksi kita akan hidup berapa lama. Kita akan hidup selamanya di alam nanti. Mau di surganya, mau di nerakanya. Kita tinggal pilih mau hidup yang lama di mana, di surga, di neraka. Yang terakhir adalah berapa lama. Nah, tadi berapa lama teh salilana kade. Itu saja mungkin 4 poin yang mesti kita ingat-ingat. Fa'aina tajhabun. Rek na mana orang ini? Rek na naonan ayeuna jelema ngadukung bebeakan, caleg-caleg, capres-capres. Lamun niatna, tujuanna ngan menta neangan kauntungan dunia unggul. Digadekeun agama. Pangarti, pinter, kiai, ajengan, ulama, ustad. Ari ngagadekeun kene nu ari itu mah percuma. Pi asfala safilin. Di tajong, dialungkeun ka neraka nu panghandap-handap. Aya nu ngaran kerak teh nu pangtutung-tutungna. Lamun urang ngaliwat ge nya panghandapna ngeunah keur di daharna mah. Ngeunah keur di duniana mah. Tapi engke geus di neraka nanti. Itu saja 4 poin yang mungkin bisa jadi catatan kecil menuju 14 Februari pemilihan pemimpin kita. Milih lebar daripada kurang dibikin ke batur sorana. Tidak perlu golput lah. Milih daya kene di antara yang ketiga itu pemimpin yang bisa kita jadikan salah satu yang mewakili kita. Islam mengajarkan untuk berikhtiar. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah bulat, tinggal bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Negeri ini menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.